Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita Waalaikumsalam. lanjutkan kembali ya. Nah, jadi tadi kita sedang membahas tentang bagaimana jika diskriminan dari solusi eh, akar-akarnya itu kurang dari nol ya, sehingga kita punya bentuk solusi seperti ini, bentuk eksponensial kompleks ya. Nah, ini kita bisa nyatakan dalam bentuk eh, relasi Euler seperti ini ya. Jadi bentuk eksponensi kompleksnya itu dinyatakan dalam cos beta x plus minus i sin beta x ya. Di mana eh, relasi ini itu didapatkan dengan melakukan ekspansi terhadap eksponensialnya, eksponensial kompleksnya dengan deret Taylor seperti ini ya. Kemudian kita pisahkan antara suku yang mengandung bilangan imajiner dan suku yang tidak mengandung bilangan imajiner ya. Jadi ini tidak lain adalah juga merupakan ekspansi deret Taylor dari cos x. Ini juga merupakan deret Taylor dari sin x. Sehingga bentuk eksponensial ix itu bisa dinyatakan dalam cos x dan i sin x. Ini harus kalian pahami ya. Kenapa bentuk seperti ini? Jadi kita dapatkan ini merupakan bilangan kompleks, ini bagian realnya dan ini bagian imajinernya ya. Nah, jadi ini harus kalian betul-betul pahami ya, dan ini merupakan hal yang mendasar di eh, materi tentang bilangan kompleks ya, bagaimana menyatakan eksponensial kompleks dalam bentuk fungsi trigonometri ya, sehingga kita bisa pisahkan antara bagian real dan bagian kompleksnya. Ya. Oke, saya harap sudah dipahami ya, yang tadi yang masih belum paham. Bahkan yang mungkin terlupa ya bahwa suku eksponensial ini bisa dinyatakan seperti ini. Jadi silakan dibuka-buka kembali catatan-catatan sebelumnya ya di kuliah-kuliah awal. Oke, sekarang kita kembali ke sini ya. Jadi kita punya eh, persamaan ini, kita ingin nyatakan dia dalam bentuk eksponensial kompleksnya, kita akan nyatakan dalam bentuk ini, bentuk trigonometri ya. Jadi kita bisa tuliskan kembali di sini. Kita akan dapatkan dari relasi Euler di atas, kita punya A, E berpangkat minus I beta X ya, yang di atas ini. Yang suku pertama ini di dalam kurung siku, itu kita nyatakan dalam eksponen fungsi trigonometri ya. Berarti ini akan sama dengan um, A cos beta X ya, A cos beta X dikurang I beta sin X. Sorry, ada B-nya ya. Sorry, ini bukan beta. Ini B A sini. Sin eh, beta X. Sorry. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, beta E pangkat I beta X itu sama dengan B cos beta X. Di sini ditambah ya. Ditambah I sin I B sin beta X. Kemudian ini kita jumlahkan ya. Ini kita jumlahkan. Nah, sehingga kita akan dapatkan penjumlahan ini itu akan sama dengan ini menjadi A plus B cos beta X. Kemudian ini kalau ditambah, ini ditambah I, B dikurang A ya. B dikurang A sin beta X. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan bahwa A plus beta itu dua-duanya adalah konstan, sehingga kita bisa nyatakan dalam konstanta yang baru. Begitu juga dengan I beta kurang A ya. Ini juga konstanta yang bisa kita nyatakan dalam konstanta yang baru. Jadi I itu konstanta, B konstanta, A konstanta, digabungkan menghasilkan konstanta yang baru ya. Sehingga kita bisa nyatakan solusi umumnya sekarang, kita dapatkan YX-nya itu sama dengan E berpangkat minus alpha X ya. Yang suku ini tadi. Yang ini ya. Tapi suku yang dalam kurung siku itu sudah dinyatakan dalam bentuk fungsi trigonometri ya, yang dikali dengan A tambah B kita sebut saja sebagai C1 ya, C1 cos beta X, kemudian ditambah dengan I B dikurang A kita anggap saja sebagai sin C2 sin beta X. Nah, seperti ini.
Nah, jadi kita punya sekarang solusi umum untuk diskriminannya itu kurang dari 0. Jadi kita sudah punya 3 solusi umum ya, yang sebenarnya berangkat dari solusi umum yang pertama ya, yang ini. Yang ini solusi umum untuk yang lebih besar daripada 0. Kemudian kita ambil kasus akar-akar apa diskriminannya itu dia berbeda, ada yang sama dengan 0, kita dapatkan solusi umumnya seperti ini. Dan untuk diskriminannya kurang dari 0, kita dapatkan solusi umumnya seperti ini ya. Jadi kita punya 3 solusi umum ya. Nah, sekarang kita lihat contoh ya, di mana aplikasi yang diskriminannya itu tidak sama dengan tidak lebih besar daripada 0 ya. Terutama yang ini untuk kasus diskriminannya itu kurang dari 0. Nah, kalau kalian ingat di awal-awal kuliah itu kita pernah mengambil contoh gerak pegas ya. Kita punya gerak pegas. Misalkan kita punya nah, kita punya sistem seperti ini. Nah, kita punya di sini pegas ya. Kemudian di sini ada suatu massa ya seperti ini. Ini konstanta pegasnya Kak. Nah, kita sudah pernah turunkan di atas. Bentuk persamaannya itu adalah x double dot ditambah omega kuadrat x itu sama dengan 0 ya. Seperti ini, di mana omega kuadrat itu adalah K per M ya. Kemudian ini turunan 2 kali terhadap waktu. Nah, ini bentuk persamaan persamaan diferensialnya, atau kalau kita bisa tuliskan ini kan d kuadrat x dt kuadrat ya, ditambah dengan omega kuadrat x ini sama dengan 0. Nah, kita definisikan d dt itu sebagai operator d ya. Berarti kita punya persamaan d kuadrat x ditambah w kuadrat x itu sama dengan 0. Atau x-nya kita keluarkan, berarti kita punya persamaan d kuadrat ditambah w kuadrat x itu sama dengan 0. Nah, ini kalau kita cari akar-akarnya, maka akan menghasilkan akar-akar yang imajiner ya. Ini kalau kita faktorkan, kita akan dapatkan ini sama dengan d plus i omega. Ini d dikurang i omega ya. Ini kalau kita kalikan kan i omega dikali dengan i omega itu sama dengan minus i kuadrat omega kuadrat, berarti minus 1 menjadi plus omega kuadrat. Kemudian d dikali minus iw, kemudian iw dikali i omega dikali d itu akan saling cancel. Jadi akan menghasilkan ini. Nah, perhatikan bahwa di sini solusi-solusinya itu adalah imajiner ya. Berarti kita dapatkan di sini a plusnya itu sama dengan i omega dan a minusnya itu sama dengan minus i omega. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke dalam bentuk solusi umumnya buka sebentar. Ke mana ya? Sebentar. Berarti dia langsung ke sini ya. Karena kita dapatkan A-nya ya, berarti ini ya. Kita langsung masukkan ke sini dia. Kita langsung masukkan ke sini, bukan ke sini ya. Kalau ini kan dia masih dipisahkan ya. Kita langsung dapatkan A plusnya, A plus minusnya itu kita dapatkan langsung nilainya ya. Jadi tidak perlu kita pisahkan di sini antara antara imajiner dan bilangan realnya. Jadi kita masukkan ke sini, kita akan dapatkan bentuk solusi X-nya sebagai fungsi T itu sama dengan A berpangkat A plus ya, plus A plus itu adalah I omega, berarti I omega T, kemudian ditambah dengan B berpangkat A minus, berarti minus I omega T ya. Nah, ini bisa kita nyatakan dalam bentuk trigonometri ya, yang tadi. Kalau kita jabarkan, masing-masingnya akan didapatkan seperti ini, sehingga kita akan dapatkan solusi XT-nya, itu bisa kita tuliskan sebagai C1 sin omega T ditambah C2 cos omega T. Ya. Jadi ini bentuk solusi. Solusi untuk persamaan geraknya ya. Jadi kita bisa nyatakan dalam bentuk trigonometri. Nah, dan memang kalau kita lihat gerak osilasi,
Nah, itu tidak lain merupakan bentuknya itu kalau kita plot ya, dia akan sama dengan plot dari entah itu fungsi sinus atau fungsi kosinus ya. Nah, kita akan lihat sebentar plotnya seperti apa ya. Kalau ini kan dia kalau kita kita atau bagaimana? Atau saya coba ambil contoh kasus saja ya, yang kasus fisis misalkan ini kan masih solusi umum ya. Kita belum tahu C1 dan C2-nya itu berapa. Misalkan kita punya kasus fisis di mana kita sudah punya syarat awal dan syarat batasnya ya. Misalkan kita punya gas di sini ya. Eh, Kemudian ini garis equilibriumnya. Kemudian kita tarik dia ya ke sini ya. Misalkan sejauh x0 ya. Artinya kita simpangkan ini ya. Kita simpangkan si massa ini itu ke kanan sejauh x0. Kemudian kita lepaskan. Maka otomatis dia akan berosilasi ya. Dari kita tarik ke sini dia akan ke kiri, kemudian ke kanan, ke kiri dan seterusnya. Nah, bentuk plotnya itu seharusnya sama dengan fungsi sinus atau fungsi kosinus. Nah, itulah tadi kenapa kita menyatakan dia dalam bentuk trigonometri ya. Karena kalau kita cuma berhenti di bentuk solusi ini, tidak akan kelihatan bagaimana bentuk osilasinya ya. Tidak akan kelihatan bagaimana bentuk osilasinya. Sedangkan kalau kita lihat gerak dari si massa ini, dia geraknya itu berosilasi ya. Sedangkan kalau solusinya berhenti di sini, kita tidak bisa melihat fungsi eksponensial ini dia berosilasi ya bentuk plotnya. Karena dia kan plotnya kalau eksponensial ya hanya entah dia eksponensial naik atau turun ya bergantung tanda minus atau positif. Sehingga tadi kita harus nyatakan dia dalam bentuk trigonometri. Sehingga ketika kita punya kasus seperti ini, kita nanti akan punya plot osilasi. Nah, misalkan kita punya kasus seperti ini ya, artinya di sini kita punya X-nya pada saat T sama dengan 0, itu sama dengan X0 ya. Jadi ketika T-nya 0, itu adalah ketika si massa sesaat sebelum dilepaskan. Nah, pada saat itu juga kecepatannya itu sama dengan 0 ya. Jadi X dot-nya pada saat T sama dengan 0, itu sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa dapatkan sekarang eh, apa bentuk solusinya ya. Kita punya solusi umumnya di atas. Solusi umumnya kita punya X T-nya itu sama dengan C1 sin omega T ditambah C2 cos omega T. Ini solusi umum. Bagaimana cara mendapatkan solusi uniknya? Itu kita masukkan syarat batasnya ya. Berarti kita masukkan ke sini. Ketika T-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 0 ya. Berarti X-nya ketika T-nya sama dengan 0, itu sama dengan X0 ya. Berarti sama dengan C1 sin omega T, T-nya 0, berarti sin 0 ditambah dengan C2 cos omega T, T-nya 0, cos 0. Sin 0 ini sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 1. Artinya X0 itu sama dengan C2 cos 0, 1. Artinya kita dapatkan di sini C2-nya itu sama dengan X0. Kemudian kita masukkan syarat batas yang kedua. X dot-nya itu sama dengan 0 ketika T-nya sama dengan 0. Nah, kita cari X dot-nya. Berarti X dot-nya di sini, itu kita tinggal turunkan ya. Kita turunkan persamaan ini terhadap T. C1 sin omega T kita turunkan terhadap T, berarti kita dapatkan ini sama dengan C1 omega cos omega T. Ya. Kemudian ditambah C2, ini menjadi minus ya berarti. Dikurang C2 omega sin omega T. Nah, C2-nya kita dapatkan tadi adalah X0, berarti di sini adalah X0. Nah, kita tahu ketika X dot-nya pada saat T-nya sama dengan 0, berarti di sini T-nya sama dengan 0, itu sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0 ya. Di sini T-nya 0, berarti di sini sorry, atau kita tuliskan saja dulu seperti ini. Ini tetap T dulu. Kemudian untuk X dot-nya ketika T sama dengan 0,
maka ini menjadi C1 omega cos 0 dikurang X0 omega sin 0. Ini sama dengan 0. Ya. Sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0. Ini sama dengan 1. Ya. Berarti C1 omega itu sama dengan 0. C1 omega itu sama dengan 0. Artinya kita dapatkan C1-nya sama dengan 0. Nah, dengan syarat batas ini kita sudah tahu bentuk solusi uniknya. Berarti XT-nya itu sama dengan C1-nya adalah 0 ya. Berarti suku ini tidak ada. Berarti 0 ditambah dengan C2 adalah X0. X0 cos omega. Oke. Atau solusinya adalah X, T sama dengan X. Sorry, ini X0 ya. X0 cos omega. Oke. Nah, inilah bentuk solusi dari gerak solusi dari gerak osilasi yang dihasilkan oleh shift gas. Nah, dan kalau ini kita plot ya, sebentar. Kita plot seperti ini. Berarti di sini adalah X0 ya. Ini semua X. Dan ini adalah minus X0 dan ini adalah T. Maka berdasarkan solusi ini, solusi pegas kita, maka dia akan memiliki plot dalam bentuk kosinus ya, seperti ini. Nah, dan seterusnya ya. Dan memang ya, kalau kita tarik sejauh X0, maka dia akan melewati equilibrium, titik setimbangnya, kemudian menuju X0 ya. Karena kalau kita gambarkan di sini, kita gambarkan seperti ini ya. Ini kita punya pegas di sini. Nah, ini kalau kita tarik ke kanan ya, maka dia akan ke arah kiri nantinya ya. Setelah kita lepas, dia akan bergerak ke kiri. Kalau dia sejauh X0 di sini, maka dia di sini juga akan sejauh minus X0 ya, dari titik setimbangnya. Setelah sampai di sini, dia akan kembali lagi ke sini. Kemudian dia akan kembali lagi ke sini. Dan begitu seterusnya. Nah, sama dengan plot dari kosinus ini. Jadi kita tarik sejauh X0, dia akan bergerak menuju equilibrium, kemudian ke minus X0, dan begitu seterusnya. Nah, jadi sekarang kita bisa melihat bahwa bentuk solusi dari persamaan diferensial dengan diskriminan yang kurang dari 0 itu bisa kita nyatakan dalam fungsi trigonometri ya. Contoh misalkan kasus pegas, ini dalam fungsi kosinus seperti ini. Ya. Nah, dan dari sini juga kita bisa melihat bahwa adanya kekalahan energi ya. Adanya kekalahan energi dari sistem pegas ini ya. Jadi kalau kita menganggap bahwa tidak ada pengaruh energi luar, semata-mata energi awalnya itu hanya berasal dari simpangan yang diberikan. Jadi kita abaikan dulu gaya geseknya dan kita abaikan juga gaya gesek udara. Jadi pure energi awalnya itu hanya berasal dari simpangannya. Kemudian tidak ada pengaruh energi dari luar sehingga dia akan energinya akan bersifat kekal ya. Ini bisa kita buktikan dari solusinya ya. Kita bisa buktikan dari solusinya. Kita tahu bahwa energi potensial pegas itu sama dengan 1/2 kx kuadrat ya. Dan energi kinetiknya itu sama dengan 1/2 m dikali dengan kecepatannya mx dot kuadrat. Nah, kalau kita lihat solusinya, di sini kan solusinya adalah X sama dengan X0 cos omega T. Berarti X dotnya itu sama dengan X0 minus omega sin omega T. Nah, berarti dari sini kita dapatkan energi potensialnya itu sama dengan 1/2 K X kuadrat. Berarti X0 kuadrat cos kuadrat omega T. Dan energi kinetiknya itu sama dengan 1/2 M X dot kuadrat. X dot kuadrat berarti itu sama dengan ini minus menjadi positif. Berarti X0 kuadrat omega kuadrat sin kuadrat omega T. Nah, perhatikan bahwa M dikali dengan
omega itu saling cancel ya, karena kita tahu bahwa omega itu kan, omega kuadrat itu sama dengan K per M ya, di sini. Berarti ini sama dengan K per M, dia akan saling cancel dengan ini. Berarti energi kinetiknya itu kita dapatkan sama dengan 1/2 Kx0 kuadrat sin kuadrat omega T. Nah, berarti energi totalnya setelah kita simpangkan, setelah kita lepaskan, itu sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Ini sama dengan 1/2 Kx0 kuadrat cos kuadrat omega T ditambah dengan 1/2 Kx0 kuadrat sin kuadrat omega T. Kx0 kuadratnya bisa kita keluarkan, 1/2 Kx0 kuadrat, di sini cos omega T, cos kuadrat omega T, ditambah sin kuadrat omega T. Nah, ini tidak lain sama dengan 1. Ya, dia sama dengan 1. Artinya energi totalnya itu sama dengan 1/2 Kx0 kuadrat. Nah, kita tahu energi awalnya itu hanya berasal dari simpangannya saja ya. Berarti tidak ada energi kinetiknya karena dia mulai dengan diam ya. Di sini tadi kita punya V0-nya itu ketika T sama dengan 0 sama dengan 0. Tapi simpangannya itu sama dengan X0 ya. Berarti di sini energi 0-nya itu sama dengan hanya berasal dari energi potensial saja ya. Karena energi kinetiknya itu sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 1/2 Kx0 kuadrat. Nah, dan ini itu sama dengan energi totalnya ketika sudah dilepaskan. Jadi E0-nya itu sama dengan energi totalnya. Jadi dari solusinya, kita juga bisa membuktikan bahwa energi dari sistem di atas itu bersifat kekal. Ya. Nah, itu untuk kasus pegas ya, di mana tidak ada pengaruh gaya luar. Dan walaupun sebenarnya itu tidak mungkin terjadi ya dalam kehidupan nyata, karena pasti akan ada gaya yang mempengaruhi dari luar. Misalkan gaya gesek lantainya ya, kita tidak mungkin menciptakan lantai yang licin sempurna yang tidak ada sama sekali memberikan gesekan terhadap si massanya. Atau mungkin gaya gesek udara. Ya. Sehingga hal ini tidak mungkin terjadi. Nah, itulah mengapa kalau misalkan coba kita bayangkan ketika kita tarik ini sejauh X0 kemudian kita lepaskan, dia akan berosilasi, tapi lama-lama dia akan berhenti ya. Atau bandul misalkan kalian simpangkan ya dengan sudut tertentu kemudian kalian lepaskan, dia akan berosilasi, tapi pada suatu waktu tertentu dia akan berhenti ya. Artinya pasti akan ada gaya gesek yang berpengaruh ya. Dan itu untuk kasus yang lain dan juga bisa diselesaikan dengan ini ya. Oke, saya kira materi hari ini cukup sampai di sini dan mungkin saya bisa kasih tugas tambahan ya. Bagaimana kalau misalkan pegas ini itu dia punya gaya gesek ya. Kalian coba selesaikan ya. Dan kita akan bahas solusinya nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi kita punya pegas yang sama seperti ini. Kita tarik juga dia sejauh X0 ya. Sebentar. Kita tarik dia sejauh X misalkan ke kanan ya, si massa M ini. Dia punya gaya gesek misalkan sebesar minus LV ya, di mana L itu merupakan koefisien gesek, L itu koefisien gesek lantai ya, gesek lantai, dan dia sebanding dengan kecepatan. Jadi dia punya gesek LV sebesar minus LV ya. Nah, jadi silakan kalian cari bagaimana bentuk bentuk persamaan diferensialnya itu bentuknya seperti apa.
jika bentuknya seperti ini, dan coba cari bentuk solusi umumnya ya. Cari solusi umumnya. Nah, nanti akan muncul tiga bentuk solusi ya. Ada solusi di mana diskriminannya itu lebih dari 0, diskriminannya itu sama dengan 0, dan diskriminannya itu kurang dari 0 ya. Nah, masing-masing ketiga jenis tadi itu akan memiliki akan memiliki tiga buah bentuk osilasi ya, bergantung dari besar gaya geseknya. Ini mungkin kalian bisa coba kerjakan di rumah. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Oke, kalau tidak ada, saya anggap dipahami ya. Kalau misalkan belum dipahami, nanti silakan putar saja videonya ya, video materinya, nanti kalian bisa pelajari ulang kembali. Oke, saya kira materi hari ini cukup sampai di sini.